Pemerintah Kabupaten Berau launching aplikasi Sileni, sistem layanan elektronik pada Rabu 18 November di kantor Kelurahan Tanjung Redep untuk memudahkan warga dalam mengurus keperluan di kantor kelurahan dengan lebih cepat dan efisien. Diharapkan dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik ini, warga tidak perlu lagi harus menunggu lama dan berkumpul dengan orang banyak di kelurahan, sehingga waktunya lebih efisien dan efektif, di mana warga dapat mengupload berkas yang diperlukan melalui internet lewat HP di aplikasi Sileni, menandai diresmikannya penggunaan aplikasi Sileni dengan memukul gong. Dan aplikasi Sileni ini dinyatakan resmi digunakan sebagaimana mestinya. Berikut tanggapan dari Asisten 1 Haji Datu Kesuma mengenai launchingnya Sileni. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, khusus untuk kantor lurah Tanjung Redep. Lurah ini kan salah satu sebagai ujung tombak terdepan ya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dengan aplikasi yang dibuka Pak Lurah ini dengan sistem pelayanan elektronik, terus ada sistem informasi perencanaan RT yang disingkat sifat ya, itu kan salah satu terobosan dalam memberikan kemudahan ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya tadi kan begitu kita buka tadi sistem elektronik itu memberikan kemudahan yang sangat membantu masyarakat dalam rangka berurusan ke lurah. Kalau dulu itu kan kadang-kadang orang itu kan bolak-balik ke lurah. Sekarang dengan membuka aplikasi yang sudah ada menunya, itu tinggal mendaftar, ya, kemudian oleh admin kelurahan diproses, sudah selesai. Jadi dengan sistem seperti ini, dengan sistem sistem pelayanan secara elektronik ini juga itu salah satu terobosan kita katakanlah pemerintah kelurahan dalam rangka itu memberikan pelayanan yang cepat, ya, akuntabel, transparan kepada masyarakat. Jadi sekarang kita tidak lagi, kalau dulu kan ada orang ngurus surat mir ini kan lambat, kadang-kadang juga ini sebagainya kan. Jadi ini bagian kita juga untuk ini terobosan dalam rangka birokrasi di tingkat kelurahan pemerintahan yang terendah ya, kelurahan. Karena itu tadi saya ujung tombak daripada pelayanan publik di dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini kan Lurah ini kan ada beberapa inovasi, ada beberapa kreasi. Ini kantor Lurah ini kan mereka tuh ada berbagai macam nama, tapi pada intinya sama. Tujuannya itu ini dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat secara elektronik. Nah, jadi kalau nama kan kadang-kadang beda-beda, tapi sebenarnya sama aja isinya, sistem informasi. Jadi sekarang itu mengurangi, apalagi kan di masa pandemi ini kan kita kan mengurangi perkerumun, jadi cukup membuka aplikasi, masukkan daftar sesuai dengan petunjuk yang ada, itu sudah. Artinya masyarakat sudah tidak lagi perlu bolak-balik kantor lurah itu. Begitu sekali klik begitu dia kantor lurah selesai sudah. Jadi kita dari Pemda ya sangat mengapresiasi ya langkah-langkah inovasi yang dirasakan oleh lurah. Dan kita minta semua hampir semua lurah lah seperti itu untuk berkreasi. Artinya untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, ya, tepat, akuntabel kepada masyarakat. Ini memang sudah zamannya sudah nggak ada lagi orang manual, ini sudah tinggal. Sekarang ini bukan hanya di pemerintah, di swasta kita kadang-kadang juga bisa kalah di swasta. Sekarang ini kalau ibu-ibu bapak mau pesan barang tinggal klik, tinggal pesan antar. Nah, sama seperti juga tuh. Jadi layanannya seperti itu. Artinya sistem pelayanan berbasis seperti ini juga bisa juga dilaksanakan oleh hampir semua kelurahan seperti itu juga, ya. Nah, itu artinya bisa ditiru lah. Bahkan sekarang ini bukan hanya hampir semua kantor pemerintah seperti itu. Di kantor lurah, di kantor camat, sampai ke UPD juga seperti itu. Bahkan juga sekarang ini juga di bidang macam-macam. Termasuk sekarang ini di bidang perizinan juga seperti itu. Cepat, tidak kayak dulu lagi. Dan juga tanggapan dari Kepala Kelurahan Tanjung Redep. Ya, secara umum seperti ini kan, bahwa
warga kan punya dua pilihan sekarang ini kalau mau mengurus pelayanan. Kalau yang pertama tentu manual kan, datang ke kelurahan, datang ke RT. Tetapi itu kan tidak efektif ya. Kadang-kadang kan ya datang ke RT, datang ke kelurahan, nanti sampai kelurahan itu ternyata berkasnya ada yang kurang. Pulang kan melengkapi bolak-balik kan. Nah, kalau yang sekarang ini melalui Silain ini kan nanti dia cukup ini mengupload persyaratan itu di sistem itu kan. Nah, begitu persyaratan lengkap nanti akan diproses oleh RT. Ya kan dikasih nomor. Nah, kalau sudah dikasih nomor oleh RT nanti admin kelurahan nanti akan menyampaikan notifikasi di HP warga tersebut bahwa sedang proses di RT atau sudah selesai atau sudah selesai di kelurahan. Jadi begitu nanti selesai di kelurahan, dia tinggal datang langsung ngambil berkas, jadi nggak perlu bolak-balik lagi. Artinya dari sisi waktu lebih efisien, ya kan? Nah, kemudian dari sisi sekarang suasana pandemi, ya tentu bisa mengurangi kerumunan seperti itu. Artinya inilah lebih efektif lah. Gitu. Kalau perencanaan dana RT itu kan kalau keinginannya kan seperti ini ya. Jadi seluruh proses perencanaan di RT untuk pelaksanaan dana RT itu nanti kan disampaikan lewat sistem itu, ya kan. Terus kemudian nanti proses pelaksanaannya juga seperti itu ya ke depannya. Nah, nanti masyarakat itu nanti ketika misalnya mau melihat dana RT 1 untuk kegiatan apa itu bisa lewat itu seperti itu. Nah, cuman ini kan masih bisa dilihat bisa. Cuman ini kan masih masih awal ya. Masih awal, artinya kalau yang sifat ini mungkin tahun depan ini baru ini ya, karena ini kan proper namanya, proyek perubahan diklat PKP kasih pemberdayaan. Tahun depan baru berjalan efektif Pak ya? Iya, seperti itu. Kalau yang Silain ini sudah bisa berjalan. Jadi ini artinya jalannya Silain ini kan sekarang kan sudah resmi ya. Jadi nanti tergantung warga. Nah, kalau misalnya warga ini sudah mampu, bisa jalan. Makanya nanti kan selesai ini, nanti kami selesaikan pelatihan untuk RT, kan masih kurang satu gelombang lagi. Kemudian nanti selesai itu, nanti kita siap turun ke warga untuk pelatihan. Ya karena Silain ini kan di Kelurahan Tanjurep, ya tentu seperti itu. Cuman kan di masing-masing kelurahan itu kan ada masing-masing lah inovasinya. Ini kan masih inovasi kan. Nah mungkin di kelurahan lain ada, tapi nama anunya itu beda-beda ya, seperti itu. E-News akan terus hadir mengabarkan informasi terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan E-News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe, like dan komen, supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.